Oke ya. Ini ya seperti yang itu bilang ini tree of life, pohon kehidupan. Jadi ini bagi orang-orang kabalistik, orang Yahudi awalnya tuh kabalis semuanya. Baru-baru ini doang mereka ada beberapa yang nggak kabalis. Tapi kalau kami dari Habat itu biasanya kabalis semuanya, kabalah. Oke, oke, lanjut itu. Jadi gini toh, pertama yang harus kita lihat toh ya, itu dia ada sisi kanan ya, sisi kanan diketuai oleh Hokmah, itu ya. Hokmah Oke. sisi kiri itu dikepalai oleh Binah, ya kan? Sisi tengah ini sebetulnya Daat toh. Ini Keter nih sebetulnya dia ini nggak masuk ke dalam bagian ini. Ini di atasnya Daat jadi. Nah kalau di dalam Judaism ini sifat-sifat Hasem toh. Nah, Hokmah jadi urutannya tuh dari Keter ya, Keter. Pertama Hasim Ensof itu mengemanasikan dirinya ke dalam dunia materi. Pertama dia mengemanasi ke dalam dunia Adzilut atau sorry ke dalam dunia Adam Katmon. Di dunia Adam Katmon itu hanya ada si Keter gitu loh. Coba gini itu, Kekuatan. mungkin ada audiens yang mungkin yang pengen tahu lebih detail ini Hmm, hokmah ini apa? Ini kan hikmah ya, binah ini Iya. apa gitu. Coba itu. Oke, ntar ya. Ini ditulis oleh Hadar Cohen ya kak, dari Sefaria, judulnya mengenai Sefirot. Oke. Jadi dituliskan di sana pertama itu adalah Keter, yang di Adam Katmun itu adalah Keter. Kelihatan nggak kak? Kelihatan ya? Sip. Oke. Jadi Beresit bara Elohim, jadi diartikan sebenarnya kalau kata per kata itu Resit menciptakan Elohim, tapi kami tidak mau mengartikan sebagai Resit menciptakan Elohim, tapi Resit memancarkan sifatnya, 10 sifatnya. Itu ada di dalam tulisan para rabi pun ada dituliskan. Nah, 10 sifat itu apa? Inilah dia. Ada Keter, ada Hokmah, ada Bina, lalu ada Hesed, ada Gefura, Tiferet, ya, sampai ke dalam Malchut. Keter itu adalah kemuliaan, kemuliaannya. Nah, ini dilambangkan dengan mahkota duri. Lalu Hokmah itu yang kami sebut dengan Bapa. Hokmah ini adalah sisi Oke, maskulin. oke. Oke, Hokmah ini oke. sisi maskulin, belas kasih, ya. Lalu Binah itu adalah ibu imah atau Ruach HaKodes, Roh Kudus. Nah, Makanya diberi ini ya, gender feminim ya. ya. Nah, kan Hikmah. dikatakan anak domba akan duduk di sebelah kanan Bapa. Nah, anak domba duduk di sebelah kanan itu berbicara tentang keadilan, bahwa Yesua Tuhan kita akan datang kedua kali untuk mengadili. Nah, Hmm. kedatangannya yang kedua kali adalah untuk mengadili manusia, sisi binahnya, sisi feminimnya yang akan datang. Bukan berarti dia Oh, datang nanti sebagai wanita, enggak. Tapi sisi keadilan lah yang nanti akan datang, oh gitu. jadi ini maksudnya duduk di Nah, sebelah kanan Bapak itu ya, Kak ya. betul. Nah, Berarti kita harus kedatangan memahami yang dari konsep pertama itu Judaisme. dari sisi hokmahnya. Hokmah, belas kasih. Makanya kedatangannya Tuhan pertama kali, yang pertama itu untuk pengampunan dosa. Dari sisi kasih, belas kasih. Nah, makanya Tuhan kita dikatakan di dalam Dia, kalau kita melihat dari berita dasar, dikatakan dikandung dari Ruach HaKodes, dikandung dari Roh Kudus. Bukan dari Bapa, tapi dikandung dari Roh Kudus. Artinya di dalam dia ada sisi feminim. Lalu dikatakan Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Nah, artinya di dalam dia ada sisi maskulin dan feminim. Dua sisi ini ada di dalam dia. Nah, dua sisi ini kita hanya ketemukan di dalam diri Keter. Nah, saat Keter merendahkan diri, dia akan ketemunya Daat. Jadi sebenarnya
lambang Sefirot pertama itu ini. Daat itu nggak kelihatan karena si Keter ini belum merendahkan diri. Gitu, Kak. Sampai Oke, sini paham ya, Kak Zitar ya? bisa ya. Ini Daat, ini mana nih yang Daat ini? Nah, itu dia. Si Keter ini kan belum merendahkan diri. Ah, Jadi kita nggak akan pernah menemukan Keter. oke, ya. Nggak bisa Nggak akan terbang. pernah ketemu, nggak akan kelihatan daatnya karena si Keternya belum merendahkan diri, gitu loh. Benar. Nah, Karena dia saat paling Keter tinggi. itu merendahkan diri, ya, kita ketemunya begini. Inilah versi 2-nya. Hmm, hmm, Jadi hmm. saat Keter ada, daatnya nggak akan kelihatan, tapi saat daat ada, Keternya nggak kelihatan. Jadi karena apa? Karena posisi daat ini adalah yang mana Keter merendahkan diri menjadi daat. Jadi gini toh, Coba dijelasin lagi, kalau Kak, di Daat ini Judaism, apa nih? Ah, ini daat ini dikatakan manifestasi dari Keter toh. oke, manifestasi sih. Sifat yang lainnya itu bisa kita temukan masih akan dikatakan membawa 7 sisi atau 7 sifat lainnya, di mana dituliskan di Yesaya 11 ayat 2 sampai 4. 7 roh Allah. Tahu ya Kak Zitar ya? Waktu Joro Allah. Roh Allah akan, iya. Iya. Yang mana 7 ini? Coba tunjukkan dulu detail, Kak. Ini dia. Ini Eset, Gefura, Oh, dari Tiferet, Jeffrey. Hot, Netza, Yesod. Inilah roh Oh, dari Allah. Jeffrey. Inilah Oke. sifatnya. Jadi 3 pilar keilahian dengan membawa 7 sifat. Jadi 3 sifat utama dengan sifat ininya gitu loh. Dijelasin detail lagi, Kak. Dari Gefurah Heset ini. Sampai ke bawah. Nah, Hmm. Heset itu kan dia belas kasih. Nih, di sini kan udah dijelaskan sebenarnya sisi Heset itu apa. Sisi Heset itu adalah cinta, pengampunan gitu loh. Nah, sebenarnya kita lebih enak sebenarnya kalau aku bukanya di Yesaya 11 ayat 2. Sebentar aku buka ya. Jadi gini toh. Jadi yang memancar dari Ensof itu sebetulnya bukan pribadi, berbeda pribadi. Pertama satu harus kita pahami di dalam Judaism bahwa hanya satu pribadi Tuhan saja Yes. adalah juru selamat. Nah, dan dia menciptakan melalui apa? Dikatakan melalui 10 perkataan dia menjadikan segala sesuatunya. Nah, 10 perkataan ini dari mulai hokmah, binah sampai ke paling bawah itu malhut. Inilah 10 perkataan, 10 sefirot. Hokmah ini sifatnya heset, belas kasih. Nanti kasih coba sikit linknya ini sama aku, Tok. Kemarin kan aku udah jelasin juga ada dikit di Facebook ya. Tapi belum sedetail beginilah. Di dalam diri kita nih ada paradoks toh. Ada paradoks, kalau kita pahami ada paradoks. Jadi ada kita seperti berbicara di dalam hati kita gitu antara sisi belas kasih kita dengan sisi keadilan kita, karena Tuhan saya menciptakan kita tuh percis dengan diri dia sendiri gitu. Paham gak tuh ya? Paham banget. Manusia itu Jadi memang paradoks. iya, sisi belas kasih itu selalu berbicara dengan sisi penghukuman gitu. Jadi saat kita punya anak melakukan kesalahan, kita pengen menertibkan dia lah. Nah, itu sisi keadilan kita, sisi gefurah kita nih, binah. Sisi feminim kita berbicara gitu. Tapi saat kita mau menghukum, si Heset ini membatasi gitu loh. Sisi belas kasih ini berbicara. Nah, sama juga sama seperti Hasem gitu. Sisi belas kasih dan sisi Gefurah Hasem itu saling berkomunikasi, berbicara kayak diri kita itu sendiri, seperti paradoks manusia lah gitu. Paham tak ya? Paham. Coba Toh. Ini tadi Gefura ini apa ini? Kalau Hokmah itu kan Bapak, Binah ini Roh Kudus ya. Ya, Bener. nada. Makanya dibilang anak berada di sebelah kanan Bapak. Kalau Ya, Daat ini tadi apa? jadi hokmah ini kan sumber dari segala sesuatu. Nah, dari emanasi hokmah ini keluarlah emanasi binah.
Dari emanasi bina keluarlah emanasi daat. Daat ini kalau bina ini beniyah namanya, beniyah Elohim atau Oke, nah oke. kalau bina ini kan keluar dari hokmah nih. Makanya di teks perjanjian baru kita lihat bahwa Ruach HaKodes datang dan keluar dari apa? Dari Ho Patros. Kalau kita Dari mau sang jujur, Bapa ya. Hah? Dari sang Bapa. Dari Sang Bapa. Betul kan ya? Hmm. Teks begitu kan ya? Iya, iya. Tapi, nah, si Daat ini namanya the son. Kita pahami the son, anak dia nih. Keluar dari Hmm. Binah. Nah, makanya Yesua mengatakan, aku datang Tunggu, keluar dari apa? Dari ini kan ini dari jadi Hoteos. perdebatan ya tuh ya. Tunggu sedikit Gimana? toh. Ini jadi kesalahpahaman perdebatan yang filogi itu ya antara Kato sama Orto. Anak ini keluar dari Bapa atau dari Roh Kudus gitu ya. Ada satu yang bilang dari Bapa, ada yang satu bilang dari Roh Kudus. Padahal emang dari keduanya ini kan. Ya, jadi gini, Hmm. semuanya itu berasal dari Bapa gitu. Tapi kalau datang dan keluar, dia selalu menyamakan Yesua keluar dari apa? Dari Hoteos. ILT Hmm. dengan bagus menerjemahkan Hoteos itu dengan kata Elohim, Ruach HaKodes, sisi Gefurah dari Hasem. Nah, namun si anak ini punya dua sisi, maskulin dan sisi feminim. Makanya dia Oke. ada di poros tengah dia, punya Gefurah apa semuanya. tadi tuh? Gefurah sisi keadilan, kayak seorang ibu lah gitu. Jadi Oke, oke. setiap kali Hasem melakukan penghukuman, melakukan keadilan, melakukan perjanjian, yang muncul ini si Elohim ini toh, Yang mana itu? si Binah ini yang keluar. Sorry, Iya, sisi yang kanan Elohim. sisi belas kasih dari Hasem. Yang tengah ini seimbang dia, belas kasih dan feminim. Hmm. Oke. Okay? Hmm. Oke. Nah, untuk 7 sefirot di bawah dari Daat ini keluar dari si Daat. Tujuh roh Tuhan yang ada di Wahyu itu dari si Daat. Ini ada tabel yang sudah dibikin orang yang sudah istilahnya sudah dirangkum lah dari orang bijak Yahudi yang dibikin oleh orang Habat. Ini itu ya. Hmm. Dia kan wisdom ya, Oh, hikmat, ini berkaitan dengan hikmat. lebih jelas ini. Kalau pengertiannya di sini. Nah, kalau ini understanding, Bina ini understanding, pemahaman. Oke, kalau Daat ini sebenarnya ada Daat gitu. Knowledge, pengetahuan. Pengetahuan. Hmm. Hmm. Nah, kalau Hesed, mercy, greatness. Pengampunan. Gefura itu judgment, berkaitan dengan sisi judgment, strength. Nah, ini ada Tiferet, beauty. Ini semua ada di Alkitab toh. Kalau kita pakai teks berbahasa Ibraninya tuh ada Tiferet, ada Netzach. Coba yang Tiferet ini yang di Alkitab yang di mana nih, Tok? Yang beauty nih. Aku nggak hafal ayatnya. Atau nantilah aku kasih ya. Iya, iya. Karena kan penting kita tahu idiom-idiom di Alkitab ini apa maksudnya dari sini kan gitu kan. Netzach ini eternity, victory, Netzach. Kalau hot ini apa Glory, glory kemuliaan. ya. Kalau Yesod itu foundation. Mahfud ini kerajaan gitu. Nah, ini Mahfud ini dari sini toh ya. Jadi yang aku katakan ini bentar ya. Dari Hokmah, Binah dan Daat ini ada di dalam dunia Adzilut toh. Oke. Hokmah, Binah, Hokmah, Daat Binah ada di dunia Adzilut dia. Azilut ini lapisan berapa? Lapisan Dunia kedua tertinggi. Oke. Lapisan Ini kedua, berkaitan oke. dengan sisi intelektual manusia. Hmm. Nah, makanya di dalam Judaism ini dikatakan sefirot intelektual atau midot sefirot. Oke. Untuk Daat, nih sebenarnya ada Daat nih. Daat dan ini kan
eh, Daat ini sampai sampai sini dia tuh ada di dalam dunia Yetzirah. Itu dunia Yetzirah. ke lapisan Dunia ketiga namanya dunia Yezirah. dunia Yetzirah. Disinilah Paulus naik ya ke lapisan ketiga langit Sorry, ini ya, Yezirah sorry. ini ya. Daat ini ada di dalam dunia Beriyah. Oh, nanti Beriyah. Nah, nanti ini ada di dalam dunia Yetzirah yang 6 ini. Oke, Nah, Yezirah ini lapisan ketiga langit ya. ya. Nah, Ke sini lepas. di dunia terendah itu ada ini Malhut dia. Kita Malhut. di mana ini? Kita di mana nih, Tok? Kita di dunia Asia, Paling bawahnya lagi. paling bawahnya lagi. Oke, jadi kan Nah, karena ini juga yang aku kasih pemahaman kemarin sama orang itu ya, untuk mengerti memahami kenosis mengosongkan diri itu artinya Tuhan itu emang dari yang paling tinggi itu ke ya, bawah gitu ya Tok betul. ya? Jadi Iya. kekuatan kemuliaan Keter ini nggak bisa dibandingkan dengan Sefirot-Sefirot di bawahnya karena Keter ini hampir menyerupai Ensof. Nah, Bapa, Bina, Anak ini berasal dari si Keter ini toh. Hmm, hmm. Nah, kekuatannya lebih powerful lah. Kalau Ensof itu kan tak terbatas dia. Kalau Keter ini udah mulai mengurangi dia. Makin ke bawah dia makin mengurangi sampai ke dunia Asia, dunia Sedikit manusia. Tok. Sebagai penjelasan juga, makanya Hasem bilang, Tuhan bilang, eh, yang memandangku itu nggak bisa hidup. Ya jelas saja. Gimana kita bisa memandang dia, namanya kemuliaannya begitu besar. Karena salah satu kemuliaan Tuhan itu kan cahayanya ya, sinarnya ya. Gimana kita bisa memandang kemuliaan yang begitu luar biasa? Betul, ya. Oke, Nah, lanjut jadi itu. gini. Nah, di masing-masing dunia ini sebetulnya ada semua sefirot ini ada gitu. Cuman mendominasi gitu. Kalau di dunia Azilut itu yang mendominasi itu si Hokmah di Azilut. Nah, di Beriyah itu yang mendominasi Binah. Sebenarnya ada dia semuanya. Cuman siapa yang lebih dominan tuh ada masing-masing kepala itu ada. Gitu. Nah makanya Yesus kalau di istilah kekristenan perikoresis saling mendiami. Nah ini saling mendiami antara Bapa, Ruach HaKodes dan Daat. Makanya Yesus berkali-kali mengatakan Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Gitu. Dikatakan Dan bahwa memang pribadi yang sama. Ya dia juga orangnya, Yesus adalah Bapa itu ya. betul. Iya. Nah Yesua sebagai Daat memiliki dua sisi ini. Makanya di dalam Judaism itu dipahami kedatangan Yesua yang pertama dia sebagai Ben Joseph. Karakternya apa? Karakternya belas kasih. Imam besar melakukan penebusan. Tapi nanti di akhir zaman dia datang sebagai Ben David. Karakternya apa? Gefurah. Penuh dengan penghukuman. Dengan keadilan. Oh terbalik aku tadi Tok. Berarti yang sebelah kanan itu bicara tentang kasih, yang sebelah kiri bicara tentang kekuatan penghukumannya, pengadilannya. Sisi Oke. penghukuman. Iya, penghakiman sama. Nah, terkait dengan melakukan perjanjian, melakukan penghukuman yang berjalan ini si Binah ini nama Elohim yang muncul di situ. Nah, terkait dengan belas kasihan menolong itu nama Hasem yang muncul. Kalau kita perhatikan ya kita makanya secara simultan itu kadang muncul Hasem doang, kadang muncul Elohim doang. Orang kita bangsa-bangsa nggak paham. Oh itu sama-sama aja gitu. Tapi orang Yahudi itu paham dia. Oh itu sisi Gefurah Hasem yang sedang datang gitu. Itu sisi Hesed dia yang sedang datang. Nah kalau kita kan nggak paham. Oh itu sama-sama aja ya Elohim ya dia juga gitu. Ya Hasem itu dia juga padahal ini sifat-sifat ini yang bekerja di dalam dunia ini, sefirot ini.
Nah, tapi kadang datang dia Hasem Elohim gitu. Kayak waktu penciptaan manusia, toh ya. Yang muncul apa? Allah, ya, Allah, Elohim, ya. Ini roh Hmm. Allah, roh Allah. Terus ya, berfirmanlah Allah. Allah melihat terang itu baik. Allah, Allah, Elohim, Elohim semua, Elohim semua, ya kan? Ah, ah. Kejadian 1 penuh dengan nama Allah, nama Elohim semua kan? Nah, kejadian 2, nah lihat ya. Nah, mulai muncul nama Hasem, ya kan? Hasem Elohim, ya kan? Oke, Hasem Elohim. betul. Jehovah Elohim. Mm-mm. Terus sampai di penciptaan dunia penciptaan manusia. Jadi siapa yang menciptakan manusia? Yang menciptakan manusia Hasem Elohim, artinya apa? Dua sisi dari Hasem ini yang membentuk si Adam. Kejadian Dua 2 sisi ayat 20. Elohim, maksudnya maskulin feminimnya, atau? Iya, maskulin feminim. Oke. Ketika ketika Tuhan Allah gitu kan membentuk manusia, oke, dari debu dan tanah. Dan ini katanya kalimatnya bukan bukan menciptakan lagi tapi membentuk dia ya. Yang membentuk itu siapa? Hasem Elohim. Jadi ada dua sifat Hasem yang membentuk manusia ini. Sifat sisi Hesed dari Hasem dan sisi Gefurah dari Hasem. Sisi belas kasih dan sisi Gefurahnya gitu tuh. Paham ya? Makanya Oke. manusia tuh awal dibentuk tuh si Adam tuh awalnya dia tuh punya dua sisi. Sisi maskulin dan sisi feminim. Betul. Sebelum Laki-laki pada memang punya sisi akhirnya, itu memang. ya sebelum pada akhirnya diambil sisi feminim dari si Adam ini untuk Hmm. ditaruh kepada si Hawa. Setelah dibentuk dari tanah, diambillah sisi feminim dari si Adam ditaruh di Hawa. Makanya saat manusia, laki-laki dan perempuan bersatu, dia dikatakan ehad, satu dia. Karena sisi maskulin dan sisi feminim ini bersatu. Ini Oh, aku skip dulu sedikit toh. Mereka berdua menjadi satu ekad itu artinya sisi maskulin sama feminimnya bersatu. bersatu dia. Sama seperti Oke. juga Hasan punya dua sisi ini. Soalnya itu seringkali dijadikan ini ya landasan orang trik ya, Ya, salah kita paham. kacau balau kan kalau berpikir, oh Betul. Tuhan itu kayak, Ditafsir sesuka-suka hati. Oke, 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 siap. Lanjut itu. nah kita balik ke kejadian 1 ya. Jadi ini aku tambahin ya, mengenai kejadian 2 ayat 22 dikatakan waktu manusia itu jatuh ke dalam dosa, kan dikatakan mereka sudah menjadi seperti salah satu dari kita. Nah, salah satunya itu dari sisi mana sifatnya itu? Dilihat dari sisi Da'at, di mana si kemuliaan itu yang mana telah merendahkan diri, ya, dan merendahkan diri lah, ya. Jadi sifatnya kita ini di dalam diri kita itu menjadi salah satunya itu ya adalah Da'at, karena sisi Da'at ini memiliki sifat maskulin dan feminim. Kita itu punya sisi kasih dan sisi keadilan. Nah, jadi di saat kita Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, dia menjadi mengerti, mengukur dan menilai manusia atau teman atau saudaranya sendiri dari sisi yang sama dengan Tuhan, yaitu sisi kasih dan sisi keadilannya gitu. Makanya manusia itu dikatakan sudah menjadi sama seperti kita, mengetahui yang baik dan yang buruk. Bukan berarti menunjukkan kita di sana adalah ada ilah lain, enggak, Ada tapi beberapa sisinya pribadi ya. dia. Mungkin. Iya, jadi tidak ada pribadi, tapi menceritakan sisinya Tuhan gitu loh. Dan bukan berarti teman-teman suka ada di framing, berarti manusia pada awal penciptaan itu diciptakan bodoh, nggak tahu apa-apa, berarti belum dikasih pengertian. Enggak, salah.
pada penciptaan awal-awal Tuhan itu menciptakan Adam dan Hawa itu sudah sempurna dengan pengetahuan dan pengertian. Tapi ada sisi belas kasih dan sisi, ya seperti robot lah, bagaimana robot. Tapi saat dia memakan pohon pengetahuan, pohon kehidupan, pohon pengertian itu, ya makanya dikatakan daat, pengetahuan. Pengetahuan yang mana? Pengetahuan tentang cinta dan kasih. Nah, dan juga keadilan. Nah, inilah yang dikatakan sudah menjadi salah satu dari kita. Kitanya adalah sisi daatnya, mengetahui, mengukur belas kasih dan mengukur keadilan atau penghakiman untuk saudara kita sendiri atau teman kita sendiri. Makanya kita bisa membuat hukum untuk seperti kita kan ada juga undang-undang dasar. Itu karena apa? Karena kita menilai dari pengertian hukum kita. Nah, Oke. gitu loh. Jadi kita sudah bisa menjudge sama seperti Tuhan menciptakan hukum di dalam dirinya gitu, Kak. Iya, iya. Oke, oke. Siap. Berarti biar kita lebih paham ya, menjadi salah satu dari kita ini, biar nggak bingung lagi ini. Orang-orang kita, orang-orang kita ini aja kadang masih bingung, apalagi yang tri ya. Artinya menjadi salah satu sifat dari si Hasem tadi yang dari sisi eh, cinta kasih dan Daat. keadilan bakatnya. Ya, dari sisi daat, yang artinya daat ini memiliki dua sisi, yaitu sisi belas kasih dan sisi keadilan, gitu Kak. Jadi Hmm. salah satunya itu yaitu gitu loh, bukan berarti dia punya sisi hasemnya aja atau sisi kasihnya aja enggak, tapi memiliki di tengah-tengah. Nah, itu sisi daat itu tadi. Pengertian Hmm. yang baik dan buruk itu mengarah adil dan kasih, adil dan cinta gitu. Makanya di dalam 10 Torah itu kan 10 Torah itu bercerita tentang apa? Bagaimana mengasihi Elohim dan bagaimana mengasihi manusia. Sebenarnya di dalam itu adalah tentang kasih dan keadilan sebenarnya. Makanya dikatakan di dalam dia ada kasih dan keadilan. Jadi Gitu. kalau boleh kusimpulkan, pada saat si manusia itu jatuh ke dalam dosa, manusia itu jadi punya pengetahuan tentang keadilan dan kasih Betul, yang sebelumnya betul tidak. begitu. Nah, Nanti begitu Kak aku ya. itu sebenarnya makanya lebih dalam lagi kalau mau kita gali toh ya, tapi nantilah itu. Nah, Oke. ini tadi aku sebutkan toh ya. Inilah 5 dunia. Pertama Adam Kadmon, Adzilut, di bawahnya Beria. Kelihatan toh ya? Kelihatan. Yetzirah, Formation, Asia. Nah, jadi ini kan pembentukan toh ya. Yetzirah ini pembentukan. Lihat toh ya. Membentuk. Hasem Elohim membentuk si siapa? Si Adam kan dikatakan ya. Iya. Di mana Hasem membentuk si Adam ini? Di dunia ini Eden. dia dibentuk. Di dunia Yetzirah pembentukan. Jadi bukan di dunia Asia si Adam ini dibentuk. Dunia Azira ini tadi di lapisan kedua. Di lapisan kedua, di dunia Yetzirah dia dibentuk. Oh, jadi di bawah pemerintahan Hasem yang tertinggi, Adam ini dibentuk ya. Baru nanti dibuang ke dunia Asia, begitu. Nah, setelah dia jatuh dalam dosa, dia dibuang ke dunia Asia. Oke, oke, siap. Oke, Jadi salah ya kalau Eden itu dibilang ada di dunia ya, Bang ya. gimana? Jadi salah lah kalau dibilang Eden itu ada di dunia, ada yang kasih tafsir ada di Irak, ada di ini, salah lah ya. Nah, ini aku kan nggak tahu lah ya kalau secara morfolog apa geografisnya. Oh, tapi itu kan bicara tentang langit kedua di bawah pemerintahan Hasem, kan bukan di dunia kan? Kalau kami memahaminya seperti itu, ada dunia berbeda dia. Iya, Pertama di oke. makanya gini, toh yang perlu kita pahami juga di ayat ini kan apa? Sorry, bentar. Di sini ya dikatakan di Kejadian 1 ayat 1 ya. Beresit in the beginning, bara Elohim, God. Siapa sih Beresit ini kan? In the beginning ini siapa? Gitu. Nah, karena kata Beresit ini berasal dari kata ros, kepala, sumber. Bentar, salah. Makanya tuh kita tuh ada namanya Hari Raya Rosh Hashanah. Itu dianggap sebagai orang Yahudi sebagai kepala dari semua hari raya. Chief, kepala ya. Oke. Nah, sama Oke. dengan di chapter ini, in the beginning. In the beginning. Oke. Siapa in the beginning ini? Hokmah.
Oke. Jadi in the beginning ini siapa? Hokmah, Bapa. Oke, toh? Hokmah itu Bapa ya. Jadi pada mulanya Bapa Ya, in the menciptakan. beginning Hokmah. Jadi si Hokmah ini menciptakan si Binah. Nanti itu gue jelasin, Bro. Tenang aja, Bro. Kalau di teksnya itu kan gini kan. Si Hokmah ini menciptakan God atau Elohim. Bara Elohim, menciptakan si Binah. Loh kok bisa gitu loh, Bapak menciptakan Ruach Kodes, kok bisa? Kan pertanyaan kan gitu kan, Toh ya? Iya, iya, iya. Kok bisa? Karena di dalam Judaisme gini toh, ada perbedaan kata menciptakan atau bara dengan Hmm? kata asah, menjadikan. Karena di Hmm. situ dikatakan Elohim menjadikan. Maka berfirmanlah Elohim, jadilah ini, jadilah itu. Nah, menjadikan. Tapi di kejadian 1 dia menggunakan bara. Nah, para orang Coba bijak kita Yahudi gimana? sedikit toh. Coba kita definisikan. Definisi umum bara itu menciptakan itu apakah dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada atau yang dari definisi kitab Ibrani dari sesuatu yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Nah, gini makanya orang Yahudi mengatakan kata bara ini ya, toh ya. Bara ini masih memunculkan ide gitu loh. Jadi segala sesuatunya yang ada di dalam dunia ini pertama kali muncul adalah di dalam pikiran Elohim. Kayak seperti gini misalnya, saya pengen membuat sepeda. Nah, ide itu ada tertanam di dalam pikiran kita dulu gitu loh, toh. Hmm. Paham ya? Jadi Hmm. Hmm. ini di dalam kalau sesuatu masih ada di dalam pikiran kita itu dikatakan bara ya. Jadi baik Elohim, baik Samayim ataupun Haeretz, dia tuh muncul pertama di dalam pikiran Elohim dulu, belum jadi sesuatu yang real dan nyata. Oke toh? Hmm. Hmm. Nah, jadi baik Elohim, Samayim dan itu masih masih ada di dalam pikiran Elohim gitu ya. Belum dijadikan segala sesuatunya. Artinya apa? Ini masih di dalam dunia emanasi dia nih, mereka ini. Jadi menurut itu apakah tepat definisinya dari yang tidak ada menjadi ada atau dari yang tidak kelihatan menjadi kelihatan? Yang mana lebih tepat toh? Jadi segala sesuatunya itu nggak pernah kekosongan menciptakan sesuatu. Kita ini Berarti ada, iya. bisa jadi sesuatu yang ada karena dari dalam diri Elohim itu sendiri, dalam diri Hashem itu Oke. sendiri. Berarti Jadi nggak memang yang pernah, disebut Ibrani ya lebih cocok tidak kelihatan jadi kelihatan. iya. Jadi bukan kekosongan yang menciptakan kita, tapi Oke. dia gitu. Materi-materi kita tuh dari dia semua, kita hidup di dalam dia gitu. Paham ya? Paham, siap, siap. Oke. Sama seperti juga ide itu muncul pertama kali di dalam pikiran Elohim. Nah itu bara dia. Nah baru Oke, oke. artinya si Beresit ini makanya di dalam teks lisan di Torah lisan dikatakan eh, si Elohim ini ya, ini dia bukan dikatakan dijadikan. Kalau dijadikan, nah itu baru sesuatu yang muncul gitu. Itu kan masih masih sebatas taraf ide ya. Nah, Elohim ini sudah dimiliki oleh Hashem. Makanya dikatakan di ayat kedua dikatakan barulah si Elohim ini bekerja setelah si Beresit menciptakan ide. Nah, baru ide ini ya di Kejadian 1 ayat 1. Nah, barulah si Elohim ini bekerja. Makanya istriku bilang dia bilang Elohim ini bukan diciptakan tapi dia diemanasikan. Jadi ini sesuatu tools itu. Jadi Iya, iya, hasil toh. Aku juga kurang setuju kalau bahasanya diciptakan ya. iya. Jadi ide ini ada di dalam pikiran Elohim dulu, bukan sesuatu yang dijadikan sesuatu yang benar-benar dijadikan itu baru benar-benar sesuatu ciptaan gitu. Dijadikan baru sesuatu yang real, bisa disentuh, bisa dilihat, bisa itu. Nah, itu baru benda-benda yang itu. Shalom bro, ini motong boleh dikit aja. Mau nanya bro, Oke. mau nanya ada nggak pembahasannya kenapa di Torah itu awal mula hurufnya nggak alef bro, tetapi kenapa mulanya dengan bet itu satu. Lalu ada nggak pembahasan kenapa Bereshit bara itu kan dimulai dengan huruf bet, res dengan alef gitu kan, lalu diulangi lagi di kata kedua
Bet, Res, Alef itu ada nggak bro penjelasannya bro? Itu Kenapa ada harus diulangi Bereshit? Ada nggak bro? Nyambung nggak nanti itu dengan yang akan dibahas bro? itu ada di Torah lisan kenapa Hashem menciptakan segala sesuatu melalui huruf Bet. Oke, kita lanjut dulu ya. Jadi berfirmanlah Elohim. Nah, baru ini sesuatu itu jadi. Nah, baru dia real. Dia real dari yang ada di dalam pikiran menjadi sesuatu bentuk yang nyata yang bisa dilihat, disentuh manusia, dijadikan. Nah, makanya kami orang-orang Judaism memahami sebenarnya si Bereshit ini siapa sih si Bereshit ini kan? Pada mulanya ini siapa? Sehingga dia menciptakan, memunculkan ide itu sehingga sesuatu itu dijadikan jadi sesuatu bentuk yang real dan nyata. Nah, kalau aku melihatnya ya, di teks apa Yohanan 1 ayat 1, kata Bereshit ini muncul lagi dalam bentuk bahasa Yunani arche. Nah, artinya apa? Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Nah, kita jadi bertanya-tanya, sebenarnya siapa sih firman ini? Kenapa dia nggak muncul gitu loh? Kenapa dia nggak muncul di dalam Sefirot ini? Di sini kan nggak ada si firman nih, kan gitu kan? Hokmah itu Bapa, Bina itu Ruach HaKodes, Daat itu anak. Mana firman ini? Kan gitu. Nah, makanya Zohar mengatakan firman ini ya. Firman ini adalah kesatuan dari Hokmah, Binah, dan Daat. Kalau Daat ini kan mengepalai semua sefirot di bawahnya. Bapa, Anak, Roh. Firman ini kesatuan Hokmah, Binah, dan Daat. Makanya nggak pernah firman ini nggak pernah dikomparasikan dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nggak pernah firman ini nggak dikomparasikan dengan. Jadi udah tambahin lah. Oke, aku jelaskan ya biar lebih enak ya. Jadi gini, yang dikatakan di dalam Yohanan 1 ayat 1 itu kan Bereshit Hayah Hadafar. Pada Reshit ya adalah Hadafar. Jadi Reshit adalah Hadafar. Nah, di sana menggunakan kata Hadafar atau pribadi Dafar. Yang dikatakan Dafar, tolong dong sefirotnya, Bos. Yang dikatakan Hadafar itu adalah mulai dari Keter sampai ke Malkut. Nah, jadi Malkut tadi di bawah ya, Kak ya? Di bawah Yesod enggak itu? Sampai Malkut. Yang dikatakan Hologos itu adalah dari Keter sampai Malkut, sampai bawah. Jadi keseluruhan, makanya dikatakan dia adalah Alef dan Taf. Dia adalah yang awal dan yang akhir. Semuanya dia. Itulah yang dikatakan dialah yang awal dan yang akhir. Nah, lalu 9 itu ya, ada 9 sisi nih ya, 9 sifatnya. 1, 2, 3. 10. 10 sifat ini itu disebut dengan Dafar, Hologos ya, sang firman. Makanya lambangnya ini adalah lambang anak manusia. Gambarnya itu gambar anak manusia. Jadi Malkut itu adalah kaki. Malkut itu kaki. Nah, Malkut ini makanya dikatakan dunia adalah tumpuan kakinya. Nah, jadi yang dikatakan Hologos itu adalah Keter sampai Malkut. Dari awal sampai akhir. Jadi kalau dikatakan Yesus Bapa, jadi Yesus, kenapa nggak dikatakan Yesus Bapa aja atau Yesus Roh Kudus aja? Nggak bisa. Nggak bisa, karena dia itu semuanya. Dia semua itu. Iya, dia semua itu. Ya, termasuk dia juga adalah 22 abjad Ibrani itu. Dia kesemuanya. Dia yang mengikat, dia yang awal, dia yang akhir. Jadi dia nggak bisa dikatakan dia Bapa, dia Roh Kudus. Makanya penulis Yohanan nggak mau menulis dia Hokmah atau dia Binah, nggak mau. Karena nggak tepat. Makanya dibilang seluruh kepenuhan kealahan berkenan diam di dalam dia. Berdiam di dalam dia, betul. Nah, dikatakan juga kan dunia adalah tumpuan kakinya.
betul. Ini juga sedikit Kak, orang Trinitas kan sering nanya begini, kenapa Yohanes nggak pakai pada mulanya Bapa, pada mulanya ini? Ya nggak bisa, karena itu udah semua dia yang dari 10 sisi ini ya, si anak manusia, si Betul. Firman ini. Dia Bapa, Anak, Roh Kudus, dan Tadi semuanya. Oke. tadi kalian berkata ada Nah, apa berasal apa Bereshit artinya apa? Dialah yang Bereshit, diciptakan. kenapa Bereshit diawali dari kata bet untuk menjawab Bang Maksi ya? Kenapa diawali dari kata bet? Bet itu sebenarnya lambang dari rumah. Ya, jadi kita bisa melihat dari semua sisi Betul. kalau melihat nama Tuhan ini. Bet itu rumah. Aku akan menyediakan rumah untuk kamu. Lalu dia bisa dikatakan juga Ben, anak. Nah, dikatakan dia kan anak manusia, Ben. Dia juga dikatakan, jadi dia dikatakan rumahnya, dia dikatakan anak manusia. Makanya diawali dengan Ben. Nah, lalu kenapa Reshit? Ya karena Reshit itu adalah ros, dari asal katanya itu ros, sumber, kepala dari rumah. Oh, Makanya dia Beresit, dikatakan Ben itu Keter. rumah, Beresit itu sumber. Iya, iya. Iya, kepala, pemilik, owner gitu loh. Kepala dari Iya, pemilik kepala rumah gitu rumah. loh. Iya, Nah, tuan betul. rumah lah. Makanya dikatakan Reshit. Nah, bara ini nggak bisa diartikan sebagai menciptakan, tapi memancar. Si kepala rumah Iya. memancarkan sifatnya. Nah, tadi kan Hmm, Bang Maksi berkata Hokma itu bukan mengacu pada Yesus. Betul. Karena Hokma memang sisi belas kasihnya Yesua. Makanya dikatakan dia yang menebus manusia daripada mulanya. Nah, makanya memang sisi hokmah dia. Lalu dikatakan dia yang akan menghakimi di akhir zaman. Dia berkata apa? Anak manusia akan duduk di sebelah kanan Bapa. Itu berbicara tentang apa? Keadilan. Nah, dia berbicara tentang dia yang menghakimi. Jadi sisi-sisi itu memang ada di dalam dia gitu loh. Dia adalah hokmah, dia adalah bina atau ima atau ibu, ruach hakodes. Jadi eh, nggak membicarakan tentang ada keberapaan Tuhan, tapi ini berbicara tentang Tuhan yang datang dalam belas kasih dan dalam pengadilannya, gitu. Yohanes 1 tadi udah jelas ya. Sang Dafar, Sang Firman tadi ya keseluruhan eh, dari semua 10 sisi itu yang ada di dalam Yesus atau anak manusia itu. Dibandingkan dengan Ya, jadi Ensof gini, apa? Gimana coba? Saya tadi soalnya nggak dengar dari nanti itu awal. mentok itu di luar jangkauan. Nanti Bang ya, bentar. Oh, Jadi apa maksud si Yohanan ini? Sebenarnya si Yohanan ini pengen pengen memunculkan ide kalau kami mengatakan Yohanan dan Kejadian ini idenya ide habalistik. Makanya kitab Yohanes ini kitab kabalah bagi kami. Nah, maksud si Yohanan ini apa? Dia mau memunculkan eksistensi dari Bapa dan Allah ini. Bapa dan Allah, dan hingga ayat 14 ini muncullah anak. Nah, ini mau dimunculkan nih sama si Yohanan. Pertama berkatakan bahwa si Beresit ini siapa gitu. Sumber dari segala sesuatu ini siapa? Si Firman. Beresit hayah hadafar. Nah, Beresit ini bersama-sama dengan Elohim. Nah, kalau teks di dalam Sefirot tadi dikatakan bahwa si Elohim atau bina ini berasal dari si Hokmah. Kita lihat nih. Si apa? In the beginning. In the beginning ini si Hokmah. In the beginning itu si Hokmah. Nah, si Elohim, nah inilah si Binah atau si Ruach HaKodes. Nah, inilah mau dimunculkan sama si Rasul Yohanan sehingga sampai kepada ayat ke-14 dikatakan bahwa Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah, sebagai anak tunggal Bapa, ya, anak tunggal, ini kan monogen dia dikatakan, monogen. Sama seperti juga, sorry ya, bentar ya, anak tunggal Bapa. Ini idenya kabalis banget gitu loh. Anak tunggal Bapa. Nah, di Sefirot tadi berasal dikatakan baik
binah atau ruach hakodes dan da'at itu monogen, artinya diperanakan oleh Bapa gitu. Tapi kalau dikatakan datang dan keluar, si anak ini datang keluar dari si binah sebagai ibu, sifat feminim. Makanya Yesua mengatakan, aku datang keluar dari Hotheos. Tapi mereka berdua diperanakan oleh siapa? Oleh Bapa. Dapat ya? Nah, Oke, datang dan keluar memunculkan dari Bapa, Putra dan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, ini mau dimunculkan si Yohanan. Makanya dia mengutip kata Beresit juga. Dia mengutip kata Beresit yang ada di Kejadian dengan kata si Firman, kata si Allah ini atau Elohim ini. Iya, itu hubungannya dengan Kejadian 1 ya, Bang ya, benang merahnya ya, Tok. Ya. Jadi mau dimunculkan ini 3 karakter ini. Nah, seperti yang tadi kita tahu bahwa ya sifat kan karakter, istilahnya kan kayak gitu. Nah, makanya kata Hasem itu berkaitan dengan sifat Hesed. Dan kata Elohim itu berkaitan dengan sifat Gefurah atau keadilan. Dan anak ini punya 2 sisi itu, punya sisi belas kasihan dan punya sisi keadilan. Sebagai kedatangan pertama dia memunculkan sisi Hesed. Karena sisi keadilan atau penghukuman itu selalu ditakar menurut sisi belas kasihan. Makanya setiap kali Hasem ingin menghukum manusia, di situ selain ada Elohim, muncul juga nama Hasem. Elohim tadi bicara belas kasihan ya, Tok ya. Hasem Elohim itu bicara penghukuman, Tok. penghukuman, Elohim. Iya. Oh, Nah, oke. kalau si Hadafar ini agak unik gitu loh. Karena di dalam ditanya dikatakan bahwa Hadafar ini seperti jubah Ensof. Ngerti toh? Jubah ini. Nah, jubah ini apa gitu? Jubah ini adalah cara dia untuk menyatakan diri ke dalam dunia manusia, ke dalam dunia materi. Oke. Makanya berpendar menjadi 10 huruf, 10 kata-kata Torah. Dan melalui 10 kata-kata Torah ini dia menciptakan segala sesuatu, menjadikan segala sesuatunya. Apa tuh 10 kata Torah? Itu berfirmanlah Allah, jadilah ini, jadilah itu. Ini sama juga 10 kata Torah yang diambil Mose di Bukit Sinai. Itu namanya 10 jadi kata Torah. jadi Hadafar ini nggak ada kaitannya dengan Bapa, Putra dan Ruach Hakodes gitu. Kalau kami mengidentifikasikan siapa sih Hadafar ini? Nah, tadi aku katakan jubah ya dia. Kalau di Judaism itu dikatakan jubah itu seperti cahaya dari Ensof. Makanya di sini dikatakan mana ya? Nah, makanya hokmah ini ya, hokmah ini or Ensof. Oh ya, ya kan memang tanda kemuliaan Allah itu kan cahayanya, benar ya? Iya, jadi kalau Ensof itu kita pahami sebagai istilah eksistensinya. Nah, inilah or Ensof inilah yang jadi 10 perkataan Torah itu yang menciptakan segala sesuatunya melalui apa? Melalui hokmah Bapa atau in the beginning. Tunggu Tok, aku potong dulu sendiri. Aku potong sedikit Tok. Itu light of, berarti itu artinya terang dari mana tadi itu? Mana light of? Terang dari Ensof itu apa? Kalau kita simpulkan bahasanya, Ensof. Kalau kita simpulkan bahasanya, Ensof ini apa Tok? Biar ku sederhanakan bahasanya. Kalau orang Yahudi memahami itu kayak gimana ya? Kayak dia memahami cahaya tak terbatas lah istilahnya. Oke, berarti Hadafar itu adalah jubah dari Ensof. Jubahnya itu adalah cahaya kemuliaannya. Iya. Oke.
betul pas lah. Nah, ini ada psikiater. Makanya kalau di sini dikatakan dia mengatakan hokmah itu yah gitu. Jadi Kalau ini bina kan itu sama kayak raja-raja dulu yang menanggalkan jubah katanya ya Tok ya. Berarti dia menanggalkan kemuliaannya itu tadi lah ya. Kan bisa begitu. betul. Makanya kadang Mose dikatakan Siapa kamu ya? akan menjadi Elohim bagi Firaun. Artinya apa? Melalui Mose kemarahan Hasem ini akan dinyatakan. Penghukuman ini Hmm. akan dinyatakan gitu. Ada sisi Gefurah dari Hasem ini yang dibawa oleh Mose gitu, Hmm. pada Sama kayak Firaun. itu tuh kan disebut Elohim juga ya, karena ada sisi eh, Elohim ini semua ke dalam diri kita kan. Kita kan disebut juga Elohim kecil kan. Iya, betul. Jadi gini Maka Bang Tras, kan kami mengakuinya kan Ensof, ya kan? Yang tertinggi itu sebenarnya Ensof. Nah, Ensof ini kan membentuk bejana atau membentuk pakaian atau jubah yang dia harus pakai gitu loh untuk menciptakan dunia gitu Bang Tras. Nah, jubah inilah yang Tuhan, kebagaimanaan Tuhan datang ke dalam dunia. Jadi kalau ditanya Yesua itu apa? Ya, Yesua itu adalah Ensof yang datang dengan jubah terendahnya, jubah kerendahannya. Makanya dia dikatakan mengosongkan diri di Filipi 2 ayat 6 dan 7. Nah, Ensof itu kita nggak bisa jangkau dia seperti apa dan bagaimana. Tapi yang pasti dia tetap dia yang datang ke dalam dunia. Makanya 10 Sefirot ini ya muncul bersamaan di saat bangsa Israel. 10 jubah ini muncul bersamaan di saat bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir. Ya, 10 jubah ini muncul semua bersamaan. Sebagai apa? Tiang awan, tiang api, awan yang menutup, roti mana, air Miriam, lalu Malaka Goel, dia juga datang dalam rupa Sekinah, dia datang dalam rupa Ruah HaKodes yang mendiami bangsa itu, dia juga datang dalam, dia juga ada yang di dalam kerajaan sorga. Nah, dia semuanya, dia dalam 10 rupa itu, 10 tanda itu, dia datang di sana bersamaan gitu loh. Jadi nggak bisa kita bilang ada 10 Tuhan datang di sana, nggak bisa. Tapi tetap satu Tuhan, Bang Tras. Betul. Jadi Ensof itu yang menggunakan jubah itu datang ke dalam dunia dengan 10 rupa. Tapi tetap satu. Iya, bagus. Itu Gitu. sama dengan perjanjian baru. Perjanjian baru bilang Allah adalah terang. Ya, tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak itu. terhampiri. Jadi kita lihat bahwa itu yang Ensof itu. Kemudian siapakah anak? Anak itu adalah the image of the invisible God. The Cahaya invisible God kemuliaan. siapa? The invisible God yaitu terang dan adalah Ensof itu gitu. Perwujudannya siapa? Anak Allah, Yesus Yesua. Kristus ya. Itu adalah Iya. Allah Ya perwujudannya tetap. dan roh dan sebagainya semua yang ngomong ya itu adalah perwujudannya dan itu adalah pandangan Bapak Gereja mula-mula, bukan pandangan Trinitarian. Jadi Bapak Gereja mula-mula, Justin Martyr, nih ya saya bacain Justin Martyr ya. Allah melahirkan permulaan sebelum semua makhluk, suatu kekuatan rasional tertentu dari dirinya yang dipanggil Putra, ya. Jadi dia dilahirkan Bapa melalui tindakan kehendak. Jadi konsepnya itu ada satu keadaan di mana Allah melahirkan anak gitu, melahirkan perwujudannya. Itu sama dengan titian nih. Saya bacain ya titian ya. Segala sesuatu memiliki dasar di dalam Allah. Segala sesuatu eksis di dalam dia secara ideal, yaitu sebagai logos. Jadi ini dia mau ngomong logos endiatetos ya. Yang tapi ini kan konsep stoik ya. Logos ini diperanakan oleh kehendak Tuhan dan merupakan pekerjaan peranakan yang pertama dari Bapa melalui partisipasi bukan melalui pemisahan. Ini adalah titian nih.
Nah, logos itu sendiri juga yang ada di dalam dia hidup, dan dengan kehendaknya yang sederhana logos muncul. Dan logos tidak muncul dengan sia-sia, menjadi yang sulung, menjadi karya sulung Bapa. Dia logos yang kita ketahui menjadi permulaan dunia. Sebagai logos yang diperanakan pada awalnya, pada gilirannya memperanakan dunia kita. Setelah pertama kali menciptakan untuk dirinya sendiri materi yang diperlukan. Jadi ini ada perwujudan anak Allah di awal segala sesuatu. Nah, tapi dia masih mengerti bahwa ada logosnya Allah itu di dalam diri Allah. Logos endiatetos, dari konsepnya Stoik. Tapi logos ini bukan sebagai pribadi kedua seperti zaman sekarang kan dianggapnya logos itu adalah pribadi kedua gitu kan. Sedangkan di dalam pandangannya seperti kayak Irenaeus, nanti saya bacain Irenaeus ya. Dia mengatakan bahwa logos itu adalah mind yang memahami segala sesuatu adalah Bapa itu sendiri. Jadi bukannya berarti logos di dalam Bapa sesuatu yang beda dengan Bapa, sesuatu yang bukan Bapa gitu. Nah, kemudian kita lihat pandangannya Theophilus. Theophilus berkata, tetapi dia sang logos yang digenerasiokan oleh Allah untuk menjadi firman yang dinyatakan dengan tujuan penciptaan. Kemudian selanjutnya Theophilus berkata, Allah kemudian memiliki sabdanya sendiri di dalam perutnya sendiri, yaitu ini konsep logos endiatetos ya, di dalam perutnya sendiri memperanakannya dan memancarkannya dia bersama dengan hikmatnya sendiri sebelum segala sesuatu. Tetapi ketika Tuhan ingin membuat semua yang dia putuskan, dia memperanakan firman ini, diucapkan anak yang sulung dari semua ciptaan. Ini adalah Theophilus. Kemudian Athenagoras. Ia tetap adalah keturunan pertama Bapa. Karena sebagai ide dan energi dari segala sesuatu, ia keluar dari Bapa. Udah gitu, di bagian lain dia berkata, Bapa dan Putra adalah satu. Putra berada di dalam Bapa, Bapa di dalam Putra, di dalam kesatuan. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan putra? Saya akan menyatakan secara singkat bahwa dia adalah produk pertama dari Bapa. Nah, ini adalah 4 tokoh dari dalam sebelumnya Irenaeus, sebelum zamannya Irenaeus, yang menyatakan bahwa generation anak itu adalah di awal segala sesuatu sebelum menciptakan segala sesuatu. Nah, hubungannya dengan kalian apa nih yang saya bacakan? Halo. Kalau di Judaism Bang, ada perbedaan antara Bapa dengan Ensof, karena di dalam Judaism itu terkait Bapa itu artinya dia pada mulanya. Kalau Ensof ini tidak memiliki permulaan dan tidak memiliki akhiran. Jadi sebelum pada mulanya itu ada yang tanpa permulaan. Nah, ini Ensof ini nggak terjangkau oleh manusia. Makanya orang Yahudi memahami bahwa kalau Bapa, Roh Kudus dan Anak ini artinya dia sudah ada di dalam dunia materi. Nah, Ensof ini di luar ini, gitu. Oh gitu ya. Tapi kalau menurut saya itu adalah kalau di perjanjian baru kan karena cuma ada 3. Jadi yang Ensof itu ya Bapa yang tidak kelihatan, terang yang tak terhampiri. Lalu mengenai anak ya perwujudan daripada Bapa. Jadi semuanya itu adalah yang bisa dikenali dan itu semuanya adalah anak. Jadi semuanya itu berbagai aspek anak gitu. Kalau boleh nanya ini yang disebut dengan terang tak terhampiri itu di caternya tadi atau yang di mana? Ensof. Terang tak terhampiri itu ini nih, kalau aku mau memahami dia si ini. Ensof tadi kan, Ensof tadi yang benar-benar nggak terhampiri.
si or Ensof ini, si Hokmah ini, in the beginning. Nah, kalau dia masuk ke Keter nih agak berbeda, dia tidak teridentifikasi. In the Keter ini yang beginning, tidak teridentifikasi manusia lah, istilahnya tertinggi sama sekali di luar otak manusia gitu. iya, Keter dan si Ensof itu. Yang saya tangkap ya, cara bicaranya beda, tapi konsepnya itu sama gitu. Iya. Dan semuanya itu diambil dari Makanya ya. gini Bang, aku agak kesulitan ya kalau aku nggak tahu nih yang menerjemahkan agak kesulitan memahami Bapak ini, kadang-kadang seolah-olah mau membicarakan si Ensof, tapi kadang-kadang eksistensi yang ada di dalam dunia materi, karena agak susah juga. Mungkin aku perlu pendalaman gitu, apakah bisa disamakan Bapak ini dengan Ensof gitu, karena Karena begini, pernyataan daripada anak itu sesuatu yang tak terpisahkan dengan sang Ensof itu. Jadi pada waktu dia mengatakan Bapa di dalam dia apa, tapi tetap konsepnya apa? Dia adalah satu diri yang tidak kelihatan, dan memang nggak pernah ada orang yang melihat dia gitu loh. Jadi bicara tentang Allah, dan kemudian dia mengatakan dia dan Bapa adalah satu. Jadi jangan terjebak dengan pemisahan ataupun kata-kata yang berbeda, tetapi kepada konsep secara utuhnya gitu loh. Jadi Ensof ini juga bukan berarti hanya kan gini, kadang-kadang ada orang berpikir dia berada dalam terang yang tak terhampiri. Jadi sepertinya dia hanya di satu tempat dan titik tertentu yang kita tidak mengerti. Tetapi itu kan kita tidak bisa menghampiri dia, bukan berarti dia tidak bisa menghampiri kita. Seperti apakah Ensof? Di dalam Alkitab dikatakan segala sesuatu ada di dalam dia, dan dia ada di dalam segala sesuatu, keberadaan yang transenden. Nah, di dalam apa adanya, dia adalah terang yang tak terhampiri. Tetapi dalam dia sebagai Ensof itu bukan berarti dia dibatasi oleh harus pada kondisi tertentu. Dia bisa seperti yang dia mau, dan perwujudannya itulah anak Allah gitu, yang disebut dengan anak Allah. Tapi itu adalah siapa perwujudan dia? Ya dia gitu loh. Ya Allah yang esa itu nggak terbagi-bagi seperti gimana kalau menurut saya ya. Yang 10 sifat tadi Sefirot ya Bang ya. Itu tadi kakak itu kasih istilah 10 sifat dalam Sefirot tadi itu jubah. Begitu ya. Nah, Yasua adalah jubah terendah dari Ensof itu. Karena Yasua ini turun ke dalam dunia Asia, dunia manusia. Betul. Kan begitu benar. ya. Oke, kita ini lihat ya. Ini adalah gambaran dari Sefirot di dalam penulisan Kohen, seorang Kohen ya. Keter itu dikatakan sebagai mahkota. Ya. Mahkota di kepala. Sebenarnya gimana menjelaskannya? Kalau saya pribadi menangkapnya begini. Ensof yang tak terhampiri itu ya, dia mendandani dirinya. Ada ya, Bu. Didandani, dia mendandani dirinya sendiri. Ya, Ensof itu mendandani dirinya berulang kali. Nah, makanya kalau aku menangkap Ensof itu sendiri adalah sebuah pribadi. Pribadinya yang seperti apa? Inilah pribadinya. Gambarnya. Dia mendandani dirinya dengan apa? Dengan mahkota, dengan hikmat, keadilan, dan 7 sifat lainnya. Keindahan, cinta, pengampunan. Nah, jadi si Ensof ini sebenarnya mendandani dirinya berulang kali. Itu ada di dalam Sefaria dikatakan. Dia berulang-ulang kali mendandani dirinya. Makanya dikatakan 10 Sefirot ini adalah atributnya dia. Nah, Keter ini adalah mahkotanya, kemuliaannya. Makanya Keter ini dilambangkan dengan mahkota duri. Tadi kan saya bilang apa? Ensof atau Hologos itu adalah dia semuanya dari mulai Keter sampai Malkut. Diikat dengan 22 abjad Ibrani. Nah ini tuh apa? Ini tuh adalah lambang manusia, gambar manusia yang didandani gitu loh.
Nah, inilah Oke. Ensop itu sendiri yang memakai jubah. Yang memakai jubah siapa? Ensop kan yang memakai jubah. Yang memakai jubah itu kan adalah Elohim itu sendiri kan? Iya, Nah, betul. Dia sendiri. inilah kebagaimanaan dia, inilah cara-caranya dia, inilah jubah-jubahnya dia. Makanya dikatakan Ketab itu adalah kemuliaannya, Hokmah itu adalah kasihnya, Bina itu adalah keadilannya. Coba kita lihat ya. Sisi Hesed, Yesua memiliki sisi Hesed, sisi cinta, sisi kasih. Nah, dia juga punya sisi kekuatan. Nah, kekuatan ini selalu muncul ini nanti apa? Makanya di sini Yesua ben Joseph ini. Ini semua berbicara tentang apa? Yesua ben Joseph yang inilah sisi kasihnya. Dia mengasihi, dia mengampuni. Mengasihi saudara-saudaranya ya. Iya. Betul, itu sesuai nubuat. Bagaimana Yusuf sendiri mengampuni saudara-saudaranya ya. Makanya sisi ini Netzah ini kan dikatakan prophecy atau janji atau nubuatan kan. Nah, nubuatan yang bagaimana? Bahwasanya dia akan datang ke dalam dunia. Itulah nubuatannya. Nah, sudah tergenapi. Nah, inilah sekarang penghakiman itu. Makanya dikatakan di dalam dia, nih, di dalam Yosua, ya, ada terdapat dua sisi itu. Nah, di sini. Makanya di dalam dia akan hadir dengan membawa apa? Dua sisi itu. Sisi keadilan dan sisi kasih. Makanya saat penghakiman nanti, kita diukur dari apa? Kan ada pengukurnya. Diukur dari seberapa mengasihinya kita. Hukum yang terutama dikatakan apa? Kasihilah Tuhan Adonaimu dan kasihi manusia. Di sanalah kedua hukum itu digantungkan. Itu. Jadi kita harus adil dan kita harus kasih pada manusia. Jadi siapa Makanya yang aku juga bilang gini ya Kak ya, iman pengharapan kasih lebih tinggi kasih dibilangnya. Itu ya. betul. Tapi bukan berarti kita nggak melakukan keadilan. Kita tetap melakukan keadilan gitu loh. Kita tetap harus melakukan Torah. Karena dari Torah itu kita tahu Bukan mengasihi dosa ya. semua kitab Kabalah ini semuanya mengarah kepada Yasu banget. Oh. Nah, pada era sekarang ini, orang Yahudi yang mendalami Kabalah itu sudah banyak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, betul. Jadi era ini, saya nggak bilang pada zaman dulu, Iya, enggak ya, Bang? iya. Saya tekankan lagi, saya nggak menyatakan Simon Bar Yochai atau Tapi Rabi. sekarang gini, ada Kak Simon yang tadi Bar Yochai atau segala yang abad 2 itu mengutip dan membicarakan tentang Injil Yohanes atau Injil yang tadi dikatakan surat Ibrani? Ada? Tidak. Berarti Tapi- yang mengutip tapi orang-orang gini, Kabalah setelahnya? nggak ada. Jangan salah Bang Trans. Nggak ada orang Kabalah yang mengutip. Ya. Tapi pada saat sekarang ini orang Kabalah banyak mengakui Yesus itu adalah Mesiasnya. Satu hal yang paling nyata tulisan Simon Bar Yochai dalam penglihatannya waktu pembuangan waktu itu, ya. Dia melihat gini, dalam penglihatannya dia berkata begini, aku melihat di dalam kerajaan surga hanya satu malak Elohim yang dapat keluar dan masuk dari tahta Bapa. Ya, itu Nah, kata anak dikatakan baru. itu. Nah, Ya. ini kan hanya dikatakan Yesus apa? Hanya anak Allah yang dapat menyatakan Bapak. Bapa. Betul. Kan begitu. Lalu dikatakan oleh Simon Bar Yochai apa? Aku melihat ada dua tahta di kerajaan surga. Satu adalah tahta Bapa dan satu adalah tahta anak domba. Ini kita konfirmasi di mana? Ayat yang menyatakan, aku akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan turun di atas awan-awan yang permai. Nah, ini terkonfirmasi lagi oleh Simon Bar Yochai gitu loh. Nah, lalu dikatakan apa oleh Ibn Ezra untuk mengkonfirmasi konsep ini? Ibn Ezra menyatakan begini. Tahta Bapa adalah tahta kemuliaan dan tahta anak domba adalah tahta penghakiman. Nah,
Kita konfirmasi di ayat yang di dalam Wahyu, surat Wahyu dikatakan, aku akan datang pada hari kedatangan yang kedua untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jadi sebenarnya kalau Bang Tras bilang, Kabalah pada abad 2, adakah yang mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya? Kita nggak bisa bilang ada atau tidak ada. Kita tidak tahu. Konsepnya begitu. Saya tidak tahu. Dan saya tidak mau mengklaim takutnya jadi asonhara atau geser hara terhadap orang atau lidah jahat saya untuk orang lain. Nah, yang Ya. pastinya apa yang dikatakan Simon Bar Yochai itu terkonfirmasi semuanya di dalam pernyataan Yesus sendiri. Gitu Bang Tras. Oh iya ya, oke. Kalau menurut saya memang ada Tuhan kasih penglihatan-penglihatan untuk mengarahkan sebagian daripada orang-orang pilihan itu untuk percaya dan Pasti. bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat gitu. Kalau kita melihat orang-orang yang mendalami kabalistik pada era sekarang Bang Tras, itu mereka banyak yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan semua, gak salah dikatakan, semua kitab para nabi, ya, semua kitab Musa dan para nabi itu bercerita tentang aku. Betul. Betul, iya. Dan itu pun dikatakan Tuhan membuka pikiran mereka melihat itu. Dan kita pun, kalau aku pribadi ya Bang Tras, termasuk pandanganku terhadap Billy Judaism ya. Billy kan suka ini ya, framing juga. Dia selalu menyatakan Rabi Simon Bar Yochai itu tidak pernah menyatakan dia percaya pada Yesus. Betul. Saya juga tidak menyatakan bahwa Simon Bar Yochai itu orang yang percaya pada Yesus, tidak. Tapi apa yang dinyatakan Simon Bar Yochai itu tidak pernah membantah apa yang dikatakan oleh Yesus itu sendiri. Jadi kita nggak bisa mengkonfirmasi bahwasanya Yahudi harus percaya pada Yesus baru selamat. Enggak, kalau aku bilang seperti apapun bangsa itu Tuhan akan tetap melihat gitu loh kepada mereka. Tapi tegar tengkuknya mereka yang menguntungkan kita. Dengan kita percaya saja pada Yesus itu kita selamat. Iya. Roma pasal 11. Sefirot itu pancaran sebenarnya. Jadi itu kan dibahas di dalam konsep, itu ada pembagian pada akhirnya kan. Tetapi eksistensi itu kan satu. Nah, eksistensi yang satu ini dia bagaimana menyatakan diri atau memperkenalkan diri, mengecilkan dirinya, dari sisi apa dia memperkenalkan diri. Jadi sifat-sifat itu bukan membuat eksistensi itu jadi berubah. Ya, kalau aku melihat ya seperti itu. Antara Ensof dan perwujudannya mereka tetap bukan menjadikan adalah, tetapi mereka bukan mengatakan sebagai sesuatu apa dua pribadi. Benar gak? Saya salah gak? Iya. Iya, dua eksisten. Iya. Makanya kamu juga nggak boleh ngomong. Itu begitu Bang. Gitu, paham Ibrani itu, Tuhan itu mau bermanifest, mau menjadi apa aja, mau tiang awan, mau ini segala macam. Nggak ada urus, yang penting dia tetap satu, Tuhan sudah. Nggak ada berapa pribadi. Karena setiap ketika dia berfirman itu, setiap kali dia berfirman, dia bilang aku. Artinya, siapa lagi aku itu? Kenapa sih seolah-olah ada teks mengatakan perjanjian baru bahwa Yesus memiliki hidup dan Bapa juga memiliki hidup, seolah-olah itu memiliki kehidupannya berbeda-beda bermasing-masing. Nah inilah aku belajar dari Ramchal ditanya. Ini karena efek dari Zimsum itu Zimsum itu mengecilkan kekuatannya, jadi mengurangi powernya. Efek dari ini Zimsum sehingga dia dapat membentuk segala sesuatunya. Nah memang sehingga dia harus memisah-misahkan sifat-sifatnya. Ada sifat Hesed, ada Gefurah, Sefirot itu kan sifat-sifatnya semuanya gitu kan. Nah sifat-sifatnya ini saling
berkomunikasi. Makanya di dalam Torah lisan kami dikatakan bahwa Hashem berkomunikasi dengan Torah pada saat ingin menciptakan dunia. Melalui huruf apa kita akan menciptakan dunia ini. Nah, artinya apa? Sama seperti juga manusia, ada dua sisi, belas kasihan dan sisi keadilan. Nah, ini seperti sebuah paradoks di dalam diri manusia. Ini juga yang terjadi dari efek Zinsum ini. Jadi ada dua sisi, sisi belas kasih dengan sisi Gefurah itu saling berkomunikasi. Makanya di dalam teks itu dikatakan Yesua berdoa kepada sesuatu yang di langit lah, banyak orang pahami. Itu melalui kalau di dalam Judaism, melalui doa kita bisa berkomunikasi dengan Hashem gitu. Nah, demikian juga dua sisi ini saling berkomunikasi melalui apa? Melalui doa. Makanya Malak Hashem itu dikatakan juga dia berdoa kepada Hashem. Nah, ini gaya berkomunikasinya ini melalui doa. Makanya karena efek dari Zinsum ini, jadi seolah-olah sisi Gefurah memiliki sisinya sendiri, berbicara dan berpikir menurut sisi Gefurahnya sendiri. Sisi Hesed berbicara dan berpikir menurut sisi Hesednya sendiri. Nah, ini dipahami seperti, mungkin bagi banyak orang seperti dua pribadi, padahal nggak demikian. Kalau dipahami sebagai realitas konkret kami bisa paham gitu. Tapi yang perlu kita pahami, dia satu eksistensi yang memisahkan antara sisi belas kasih dan sisi Gefurah, dan Gefurah dan Hesed ini saling berkomunikasi. Seperti juga saya ingin menertibkan anak saya, sisi belas kasih saya tuh saling menguasai pikiran saya. Apakah saya akan berbelas kasih atau saya akan menjalankan hukuman. Makanya setiap kali penghukuman Hashem itu dipahami harus ditakar menurut ukuran belas kasih. kasihan. Makanya Betul. Bina ini keluar dari Hesed. Makanya setiap kali ada penghukuman Hashem, di situ ada Elohim, di situ ada Hashem. Oke. Kan begini ya, menurut orang Trinitas ini, dengan pemahaman Bapa itu punya kehidupan sendiri, anak punya kehidupan sendiri, seolah-olah mereka pikir itu hanya ada dua. Padahal sebenarnya ada 10 sisi tadi ya, di Sefirot tadi. Nah, Hokmah ini kan tadi Bapa ya, tadi itu anak ya. Nah, mereka kan pikir hanya ada Bapa dan anak, padahal itu ada Binah, Gefurah, ada 10. Bukan hanya Bapa dan anak. Jadi ada 10 ini yang bersatu di dalam satu Yasua ini. Jadi kalaupun dibilang Bapa ini punya kehidupan sendiri, anak punya kehidupan sendiri, si Binah ini pun punya kehidupan sendiri, tapi tetap ada di dalam satu pribadi Yasua itu. Benar ya? Betul. Ya, kalau misalnya di dalam Allah yang hanya satu, bukan Allah yang ada dua. yang di Yohanes 1 ayat 9 itu kan Bang Michael, terang yang sesungguhnya kan di situ kalimatnya the true light. Nah, ini terang tadi yang tak terhampiri, yang menerangi setiap orang sedang datang. Itu terang yang tak terhampiri yang tadi di 1 Timotius 6 ayat 1 Timotius 6 ayat 16. Terang yang tak terhampiri ini datang ke dunia. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang. Nah, itu kan. Sedang datang ke dalam dunia. Dan aku selalu bilang kan di 1 Timotius 6 ayat 14 sampai 16. Itu berbicara tentang Yesua menyatakan dirinya. Sebelum dia menyatakan diri, dia itulah terang yang tak terhampiri. Dan di situ kan dikatakan maut, dia tidak takluk pada maut. Memang dia tidak takluk pada maut. Bukti dia tidak takluk pada maut itu karena dia bangkit gitu. Jadi mereka itu seolah-olah bilang, oh kalau masih mati 3 hari itu masih takluk. Padahal bahasa takluk, tidak takluk kepada maut itu artinya maut dikalahkannya atau maut takluk pada dia. Sebaliknya kan kontra dari takluk kepada maut ialah dia menaklukkan maut. Dan hanya satu
hanya satu yang kita tahu yang menaklukkan maut, yaitu Yesua Mesia. Gitu. Gimana? Simpelnya kan gini aja. Bagaimana bisa ada diksi tidak takluk kalau tidak mati dulu? Karena harus mati dululah dan kemudian dia bangkit, baru ada definisi tidak takluk. Ya iya. Kan begitu logikanya. Kan ada narasi bahwa dia menaklukkan maut atau maut telah ditaklukkan, maut telah dikalahkan. Itu artinya kata atau kosakata takluk kepada maut itu jadi ini kan kontra kan dengan ini. Ya Maut itu, gimana dibilang menaklukkan ditaklukkan. maut kalau nggak pernah mati? Kalau nggak pernah mati kok menaklukkan maut? Justru karena pernah mati ya secara daging, kemudian dia bangkit, barulah ada diksi menaklukkan maut. Ya logikanya kan begitu Iya, aja. logikanya kan gitu sebenarnya, apa ya? Logika berbahasa. Iya, benar. Tapi kan orang seringkali ingin instan dalam mengerti satu kalimat atau diksi deskriptif. Jadi seolah-olah tidak takluk kepada maut itu artinya dia tidak boleh mati. Maksudnya tidak mati sedetik pun dia nggak boleh mati gitu. Secara daging. Betul. Jadi lucu kan saya melihat itu. Dan ini juga sekali jadi jawaban ya. Waktu Yesua bilang kan ada part Bapa lebih besar dariku. Karena kalau kita bicara tadi Bapa itu yang ada di Sefirot itu si hokmah itu, dan ketika Yesua menjadi daging dalam rupa manusia berada di lapisan dimensi paling bawah, jubah yang paling bawah tadi ya. Nah, wajar kalau Yesus bilang Bapa lebih besar dariku. Tapi bukan berarti dia itu dan Bapa ada dua orang. Begitu. Tapi kalau kita lihat dari Sefirotnya tadi ya wajar dong Yesus bilang begitu.